Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, NIM 0301192093. Saya akan menjelaskan mengenai substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang menggantikan Rasulullah yang telah mendapat petunjuk. Nah, kekhalifahan Islam berdiri setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi atau sekitar 11 Hijriah. Terdapat 4 sahabat yang menggantikan Rasul menjadi khalifah. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah atau 573 Masehi, dan ia termasuk dari golongan suku Quraisy. Nah, Abu Bakar As-Siddiq termasuk ke dalam golongan Sabiqul Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah ketika terjadi krisisnya kepemimpinan. Nah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah karena pernah menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Kemudian Abu Bakar juga pernah mendampingi Rasulullah ketika bersembunyi dalam gua pada saat masa hijrah ke Madinah. Adapun strategi dan substansi dakwah yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah membukukan Al-Quran, perluasan wilayah baru atau futuhah, daerah Irak dan Suriah, kemudian pemberantasan kaum redha dan pemberantasan nabi palsu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah orang Quraisy yang ditakuti oleh orang-orang Arab karena sahabat Nabi ini adalah seorang petarung yang handal. Umar menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal karena sakit. Umar diangkat menjadi khalifah dengan cara ditunjuk langsung oleh Abu Bakar dan dimusyawarahkan. Dan ia menjabat dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq langsung dari Rasulullah, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Di antara substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab ialah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuasaan besar di Romawi dan Persia. Nah, pada tahun 634, sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmuk. Dan terjadinya perluasan kekuasaan, yaitu daerah Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Kemudian terdapat juga jasa dalam peletakan dasar negara. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem kehakiman. Ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan sekaligus adalah khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya dan handal, terutama dalam bidang ekonomi. Tetapi beliau termasuk orang yang dermawan. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzul Nurain, yaitu memiliki 2 cahaya, karena ia menikahi 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Pemilihan Utsman bin Affan. Nah, setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Terdapat 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan. Tetapi suara masyarakat pada saat itu cenderung untuk memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Pada saat menjabat menjadi khalifah, Utsman bin Affan melakukan substansi dan strategi dakwah, diantaranya ialah kebijakan administrasi ekonomi dan sosial, kemudian ekspansi militer, mendirikan angkatan laut,
mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, penaklukan beberapa daerah kecil yang berada di sekitaran perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khorasan, dan lain-lain. Kemudian ada perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali dilahirkan di Mekah pada tahun 602 Masehi. Nah, ia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, sehingga ia dijuluki dengan Babul Ilmi atau pintu ilmu. Nah, ia juga termasuk menantu Nabi dengan menikahi putrinya, yaitu Fatimah Zahra. Ali terpilih menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah, yakni menjadi khalifah keempat dan menggantikan Utsman bin Affan. Ia menjadi khalifah selama 5 tahun. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Di antara substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib ialah pertama, menggantikan pejabat yang kurang cakap. Kemudian, membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Kemudian, ia juga memajukan bidang ilmu bahasa serta bidang pembangunan. Dan ia juga meredam pemberontakan di kalangan umat Islam.